kurang sekitar 2 minggu lagi. 2 ya. Ini 5, 2 begini. Kurang sekitar 2 minggu lagi Pak Prabowo ini akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden yang ke-8. Pak Prabowo ini akan dilantik bersama-sama dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang akan mendampingi Pak Prabowo sebagai Wakil Presiden sampai 2029. Pasti kalian sudah kepingin banget nih. Sudah kebelet pengen segera Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Karena Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini menjadi pemenang pemilu, pemenang Pilpres 2024 seperti biasa ya. Pemenang Pilpres ini ya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Karena yang menang Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu yang dilantik ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Nggak mungkin kan yang menang Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi yang dilantik Pak Prabowo dengan saya. Atau dengan yang lainnya, atau dengan Mbak Puan. Sesuatu hal yang mustahil ya. Kita semua tahu ya, pada perhelatan Pilpres 2024 yang lalu, ini ada 3 pasang calon. 3 ya, 3 begini. Kalau begini, begini 2. Jadi ada 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin atau Caimin. Lalu Mas Gibran Rakabuming Raka dengan Pak Prabowo Subianto, dan Mas Ganjar Pranowo berpasangan dengan Profesor Mahfud MD. Dan pemenangnya adalah Pak Prabowo Subianto berpasangan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, bicara soal akan dilantiknya Pak Prabowo dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang akan digelar pada 20 Oktober 2024 yang akan datang. Ini banyak sekali cerita-cerita yang membuat kita kadang jengkel, kadang tertawa, kadang juga ingin beropini. Apalagi kalau bicara soal Pak Jokowi yang akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan, terutama yang selama ini tidak mendukung Pak Jokowi. Nah, bicara soal pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka, ini ada cerita yang sampai hari ini masih menjadi buah bibir, jadi perbincangan, jadi omongan di mana-mana. Terutama para netizen ya, yang rajin sekali mengorek-orek setiap kali ada sesuatu yang baru dari Pak Jokowi. Beberapa waktu yang lalu ya, Pak Jokowi ini jadi sorotan. Bahkan banyak yang menyebut Pak Jokowi ini tidak lagi nama Pak Jokowi atau Pak Joko Widodo, tapi menyebut nama kecil Pak Jokowi, yaitu Mulyono. Karena memang Pak Jokowi masa kecilnya itu namanya Mulyono. Karena sering sakit-sakitan, katanya dia diganti nama menjadi Joko Widodo. Nama itu diharapkan bisa membawa dia menjadi anak yang sehat, kuat, dan menjadi anak yang baik di kemudian hari. Tapi alhamdulillah ya, ketika Mulyono diganti menjadi nama Joko Widodo, bisa jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Bahkan akhir-akhir ini banyak jadi bulan-bulanan ya. Bicara soal akan lengsernya Pak Jokowi 20 Oktober nanti, yang ia harus meninggalkan istana dan istana harus digantikan oleh presiden yang baru. Ada satu peristiwa yang sampai hari ini masih menjadi perbincangan banyak orang.
jadi omongan. Biasa ya, namanya juga presiden yang dipilih secara demokrasi, yang pada saat pemilihan ini ada pro dan kontra, ada yang mendukung dan ada yang tidak. Efek dari propaganda politik untuk mendapatkan suara sampai menjelang masa akhir Pak Jokowi pun masih terus jadi bahan perbincangan. Tentunya hal-hal yang miring dan tidak memihak baik terhadap Pak Jokowi. Yaitu ketika sidang paripurna anggota DPR RI usai dilantik 1 Oktober 2024 kemarin. Pada saat itu ya, kalau berdasarkan pemberitaan, ketika pimpinan sidang tidak menyebut nama Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi, hanya menyebut nama Presiden Republik Indonesia dan tidak diikuti oleh riuh tepuk tangan. Ini menjadi opini bahwa Pak Jokowi sudah tidak disukai, katanya begitu. Berbeda ketika Pak Prabowo disebut namanya dengan lengkap. Riuh tepuk tangan pada saat itu. Memang kalau kita lihat videonya ya, itu nampak riuh. Berbeda ketika menyebut nama Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh Pak Jokowi. Namun bagi saya ini bukanlah persoalan yang besar ya. Soal disebut namanya atau tidak, soal ditepuk tangani atau tidak, saya pikir nggak jadi soalnya. Yang jadi persoalan adalah ketika kejadian-kejadian seperti ini jadi omongan banyak orang. Sekali lagi ya, kita harap maklum ya, karena presiden ini dipilih secara demokratis oleh rakyat yang pada saat proses pemilihan ini melalui tahapan-tahapan, kampanye-kampanye yang di situ ada pendukung dan orang yang tidak mendukung atau kelompok-kelompok yang tidak mendukung. Sehingga propaganda politik, propaganda atau agitasi untuk mendapatkan suara sisa-sisa pada saat pemilu itu masih terbawa sampai 10 tahun Pak Jokowi menjabat. Artinya masih banyak kelompok atau individu yang belum move on dengan kondisi politik yang saat ini terjadi. Selama 10 tahun menjabat, banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yang ini dirasakan oleh masyarakat. Terutama soal infrastruktur jalan. Di era Pak Jokowi, mampu menembuskan atau menggandengkan, menyambungkan tol Trans Pulau Jawa menjadi satu. Yang sebelumnya masih ada beberapa yang belum disambungkan, ini tersambung total. Dari Jawa Timur sampai Banten, ini sudah tersambung dengan sempurna. Di era Pak Jokowi juga, ia membangun jalan tol di Trans Sumatera. Yang ini bagi masyarakat Sumatera, Lampung, Palembang, dan sekitarnya sangat merasakan ya, seperti apa enaknya sekarang kalau jalan-jalan ke Sumatera. Terutama jika melintasi jalan-jalan yang lintasan tol Trans Sumatera. Dulu sebelum ada tol Trans Sumatera ini, kita harus menempuh waktu berhari-hari bahkan ya, ini cukup dengan beberapa jam saja. Contoh ketika saya ke Lampung Tengah, dari Pelabuhan Bakauheni itu dulu bisa 5-6 jam. Tapi saat ini ke Lampung Tengah cukup dengan 1,5 jam kita sudah sampai Lampung Tengah. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Tapi memang ada beberapa hal di era Pak Jokowi yang ini menjadi kontroversi. Contoh ketika muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai hari ini masih ada beberapa pasal yang menjadi polemik. Selain itu juga soal putusan MK. Yang ini menjadi jalan mulus bagi putranya, Mas Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai
cawapres dan terpilih menjadi wakil presiden. Begitupun ketika menjelang pilkada serentak, ada beberapa peristiwa yang mengguncang Republik ini, yang pada saat itu terjadi demonstrasi besar-besaran, rakyat mahasiswa turun ke jalan karena disinyalir ada permainan yang ini akan memuluskan putra bungsu Pak Jokowi maju pada pilkada. Dan sampai akhirnya rencana itu, skenario itu berhasil digagalkan oleh aksi mahasiswa bersama rakyat, yang akhirnya putra Pak Jokowi tidak bisa maju dalam pilkada. Setelah itu muncul juga berbagai polemik yang mengarah kepada keluarga Pak Jokowi, mulai dari gaya hidup hedon putra bungsu Pak Jokowi bersama istrinya, serta anak menantunya yang liburan menumpang jet pribadi atau private jet, dan bertolak belakang dengan Pak Jokowi yang dikenal sebagai sosok sederhana dan apa adanya. Namun apapun itu, kita berharap pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran ini ke depan bisa menjadikan Indonesia lebih baik. Syukur-syukur bisa melepaskan Indonesia dari cengkraman hutang luar negeri. Karena sampai hari ini ya, kalau saya melihat atau membaca pemberitaan baik di media mainstream maupun media sosial, ini setiap kali pergantian presiden selalu mewariskan hutang. Dan sampai hari ini kita belum menemukan presiden yang hutang tetapi lunas ketika ia habis masa jabatannya. Kita berharap di era Pak Prabowo ini nanti rakyat dan pemimpin Republik ini berikutnya tidak diwarisi hutang. Oke?